Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Tim Bakti untuk Negeri Nusa Tenggara Timur mengakhiri ekspedisi di Ruteng, Kabupaten Manggarai. Menjadi kota dengan umat Katolik terbesar di Indonesia, Ruteng mengajarkan bagaimana merawat toleransi mulai dari kota ini. Indonesia sudah ada itu kerukunan. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Mari kita bangun Manggarai secara bersama-sama. Dan di dalam kebersamaan itu, kami akan mampu melakukan hal-hal yang besar untuk kesejahteraan bersama. Sekarang tinggal kita merawat dan tidak boleh lagi dicabik-cabik. Tak hanya toleransi, tim ekspedisi juga belajar bagaimana arti berbagi dan mengasihi sesama umat manusia tanpa terkecuali. Inilah episode terakhir ekspedisi Nusa Tenggara Timur, merawat toleransi di Ruteng. Dipersembahkan oleh Dari ND, tim menuju ke perhentian terakhir ekspedisi Nusa Tenggara Timur yang telah 30 hari kami tempuh. Melewati Riung di Kabupaten Ngada dengan kawasan pulau-pulaunya yang cantik, kami menuju ke Ruteng. Inilah Seminari Pius XII yang berada di Kisol, Manggarai Timur. Sebuah sekolah pendidikan bagi para calon rohaniawan Katolik, setingkat SMP dan SMA. Berbeda dari sekolah biasa, seminari mewajibkan seluruh siswanya tinggal di asrama dan mematuhi peraturan untuk melatih kedisiplinan. Untuk kontes kita Indonesia yang plural ini sangat rawan ketika ada hoaks, ketika kita tidak mampu untuk menanggapi secara kritis, kita bisa saja terjebak dan kita bisa terbakar emosional, bisa terhasut, kemudian mengambil tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Kita diberi kesempatan untuk belajar lebih, sehingga dengan bekal yang kita dapat itu, kita mampu untuk mengusahakan dan membangun persatuan dan kerukunan. Tak hanya melahirkan pemuka agama, dari seminari ini telah lahir tokoh-tokoh pers terkemuka dan juga para politisi tangguh Indonesia. Kisol menjadi persinggahan tim ekspedisi sebelum menuju ke Ruteng. Karena saya dengar banyak nama-nama di tingkat nasional, tokoh-tokoh, bahkan menteri sekarang memang lulusan dari sini, Romo. Pasti ada sesuatu nih di balik seminari ini, kenapa bisa mencetak orang-orang hebat di Indonesia, Romo. Kalau dari Romo bagaimana? Apa bedanya sekolah ini dengan sekolah lain? Ya, baik Mbak. Ini seminari ini ya terdiri ada sekolahnya, ada asrama. Ini sekolah berasrama, ya. Dan siswa yang dididik di sini ya didampingi dengan sangat baik ya oleh para pendamping di sini, baik di sekolah maupun di asrama, ya.
kami berusaha untuk mendampingi mereka, ya, membuat mereka cerdas, ya, membuat mereka menjadi anak yang baik, anak yang bijaksana, yang sehat, ya, juga yang punya keterampilan sosial. Dan sampai saat ini Seminari Pius 12 Kisol ini masih menjadi favorit di NTT, bahkan mungkin di Indonesia. Bagaimana Romo proses seleksi untuk masuk ke sini? Oke, proses seleksi memang kami bertahap, ya. Pertama kami biasanya mengeluarkan surat edaran ke paroki-paroki bahwa kami akan memulai seleksi. Kemudian di tingkat paroki biasanya pastor paroki yang menyeleksi pertama dengan guru di sekolah, di SD. Mereka menyeleksi mana siswa yang menurut mereka dari sudut kemampuannya layak untuk belajar di seminari. Karena di seminari ini kan tuntutannya tinggi. Dulu saja masih ada keterbatasan internet, seminari ini sudah bisa menghasilkan tokoh-tokoh yang cukup penting di Indonesia, apalagi sekarang mungkin ya sudah ada jaringan internet dan juga kesempatan yang sama. Apa lagi cita-cita Romo atau pesan yang ingin disampaikan ke murid-murid di sini sekarang? Kalau dulu saja orang masih dalam keterbatasan bisa menjadi orang-orang hebat seperti itu, sekarang mereka dengan fasilitas yang lebih lengkap, ya diharapkan mereka jauh lebih hebat, jauh lebih baik, jauh lebih berperan di banyak bidang nanti. Menjadi sekolah Ada salam hangat dari Pak Menteri Kominfo, Bapak Joni G. Plate, untuk Romo dan seluruh staf pengajar di sini, Romo-Romo yang mengajar, para frater, para guru awam, dan terutama untuk para siswa seminari adik-adik dari SMP, SMA Seminari Pius 12 Kisol. Baik, terima kasih banyak Pak Philip. Salam untuk Pak Joni. Pak Joni itu alumnus dari seminari ini, jadi angkatan tahun 1970. Ya. Selain Pak Joni masih ada juga beberapa lagi alumnus ini yang berperan cukup bagus. Siapa di antaranya, Pak? Di antaranya ada Pak Berti Fernandes, itu pernah menjadi duta besar saya kira di Bolivia. Ya. Kemudian ada Pak Beni Harman di DPR MPR, ada ya. Pak Richard Bagun yang berada di Kompas. Ya. Kemudian ada lagi Pak Donusko Selamun, wasit TV. Baik, Romo, terima kasih ya. Mudah-mudahan akses internet yang sudah dimanfaatkan oleh para siswa seminari SMP SMA Seminari Pius 12 Kisol bermanfaat bagi pembelajaran mereka di sekolah ini, ya. Tentu mereka banyak mendapat pengetahuan dan pada saat yang sama mereka juga memperdalam apa yang mereka ketahui melalui akses internet lewat pembacaan di perpustakaan. Dari Manggarai Timur, tim ekspedisi akan melanjutkan perjalanan menuju ke Manggarai, Kota Ruteng. Sesaat lagi masih dalam ekspedisi Nusa Tenggara. Dipersembahkan oleh Dari Manggarai Timur, tim ekspedisi bergerak menuju ke Kabupaten Manggarai. Hingga sampailah kita di Ruteng, ibu kota kabupaten yang juga menjadi pusat agama Katolik di Pulau Flores. Kami tiba di sebuah panti asuhan dan pusat rehabilitasi Santo Damian yang berada persis di sebelah rumah sakit Santo Rafael di Cancar, Kecamatan Ruteng. Tadi yang pertama, kuat ulang itu, berdoa. Jangan lupa Tuhan, kita berdoa untuk siapa saja seperti kamu orang omong tadi. Sesudah itu apa lagi tugas penting yang lain yang suster biasa omong? Jaga kebersihan, apalagi pada musim corona ini. Suster, maaf mengganggu, sudah selesai? Sudah selesai, Bu ya, selamat datang.
Apa saja kegiatan suster yang dilakukan di sini? Ada tapi yang kami bantu juga ada yang tinggal di luar di masyarakat sekitar, dan hari-hari ini mereka datang di sini untuk mengikuti kegiatan apapun. Jadi yang anak-anak masih belajar di sekolah, mereka akan ke sekolah umum, sedangkan mereka yang tidak bisa ke sekolah, mereka belajar menulis, paling kurang menulis dan membaca di sini. Untuk mengurus 80 orang tadi, membina 80 orang, ada berapa suster dan pekerja di sini, suster? Suster-susternya 4 orang yang langsung di sini 4. Selain rehabilitasi medis terus fisioterapi, suster, keterampilan apa yang diajarkan di sini untuk menyiapkan mereka supaya nanti siap untuk masuk ke masyarakat? Jadi ada beberapa keterampilan ringan karena sekaligus berjalan kita mental dan semangat mereka dibina mulai dengan hal-hal. Jadi ada beberapa keterampilan umum yang kecil dan mereka putra-putri bisa buat. Sesudahnya itu mereka akan memilih. Ada yang sekolah mereka akan melanjutkan mau jadi apa saja. Sedangkan yang lain suka pengusaha tadi itu mereka punya kios, mereka punya belajar. Kami ada beberapa toko di sini, atau ada yang ternak atau bertani. Sejak tahun berapa suster ini Biara ini sudah menelurkan pekerja-pekerja itu di luar dan sudah mandiri? Ya, sejak tahun 1966 sebenarnya lembaga di sini. Mulai dengan Rumah Sakit Santo Rafael. Ya, Rumah Sakit Santo Rafael pada waktu itu 1965, dan di antara pasien umum di Rumah Sakit Santo Rafael juga ditemukan pasien kusta. Maka suster kami pendahulu waktu itu membuat unit ini, memulai dan berkembang perlahan-lahan sehingga orang kusta, dan dulu sampai dengan akhir tahun 1980-an, 89 itu kami menangani seluruh kusta juga di seluruh Manggarai Raya. Ya. Tapi mulai tahun itu pemerintah punya program, jadi ditangani di fasilitas pemerintah, di puskesmas dan sebagainya. Tapi kalau mereka sudah sampai pada tingkat kecacatan tertentu, mereka biasanya dirujuk ke sini, lalu kami beri kesempatan mereka untuk belajar apapun yang ada di sini. Berawal dari seorang biarawati, Suster Virgula yang merintis pusat rehabilitasi kusta dan kaum difabel sejak tahun 1965. Santo Damian kini menjadi rumah bagi 80 umat manusia dan anak-anak yang membutuhkan bantuan untuk menjalani hidup dengan terus berkarya dan bekerja walau dalam keterbatasan. Juga 4 orang suster atau biarawati yang mengabdikan hidupnya untuk membantu mereka. Selain kewajiban untuk mengikuti kegiatan sekolah, keterampilan lain diajarkan di sini. Mencakup lampu hias, merajut, membuat rosario dan kerajinan dari kayu yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sini ada satu kisah cerita tentang manusia mencoba Tim ekspedisi akan melanjutkan perjalanan menuju ke Keuskupan Ruteng sesaat lagi di Bakti untuk Negeri Ekspedisi Nusa Tenggara.
dipersembahkan oleh Inilah Ruteng yang berada di Manggarai. Kota di sisi pegunungan dengan hawanya yang sejuk dan curah hujan yang tinggi. Memasuki Ruteng selain hawa dingin, suasana religius kental mewarnai. Dengan gereja-gereja yang indah yang banyak ditemukan di kota. Keuskupan Ruteng menjadi yang terbesar di Indonesia dengan jumlah umat Katolik hampir 1 juta jiwa. Seiring dengan suasana pilkada dan ancaman perpecahan umat dari maraknya kabar bohong atau hoaks yang beredar di internet, kami pun mendapat kesempatan untuk singgah di keuskupan dan berbincang dengan Uskup Keuskupan Ruteng, Monsinyur Siprinus Hormat. Ini saya pertama kali kami datang ke Ruteng, Manggarai, dan di sini saya lihat banyak gereja di sepanjang jalan, dan ini membawahi umat Katolik yang terbanyak ya di Indonesia. Betul sekali. Ya, dari segi populasi umat Katolik di Keuskupan di seluruh Indonesia, Keuskupan Ruteng adalah keuskupan yang mempunyai umat Katolik terbesar. Dan seiring dengan berjalannya waktu, sekarang teknologi sudah semakin tinggi. Kalau sekarang semua orang bisa mendapatkan informasi yang sama di waktu yang sama dan mempunyai akses untuk menyebarkannya. Nah, bagaimana gereja kemudian menangkal hal-hal negatif yang muncul dari perkembangan teknologi, terutama kaitannya dengan mungkin panasnya politik yang ada belakangan ini gitu? Saya kira ya kita ini kan sekarang terjerembab dalam apa yang disebut post-truth itu ya. Jadi hoax di mana-mana ya. Nah, terkait dengan ini maka gereja mempunyai ya semacam usaha. Gereja pakai mimbar. Karena itu melalui mimbar hari Minggu dan event-event gereja yang lain, para pastor selalu menghimbau masyarakat untuk bijaksana memakai media sosial. Kemudian yang kedua, kita juga dalam kaitan dengan kami di sini, kami mengeluarkan apa yang disebut surat gembala. Surat gembala itu himbauan-himbauan moral dari gereja supaya memanfaatkan media sosial secara bijaksana. Kemudian ada juga ya melalui guru-guru. Bagaimana kita kritis dan menanggapi sesuatu yang bersifat hoaks yang kadang bisa memecah belah persatuan masyarakat. Dan secara khusus kita lebih masuk lebih dalam lagi, secara khusus kerukunan dalam hidup beragama. Nah, dengan itu kita berharap bahwa peran gereja sebatas memberikan edukasi etika moral bisa berjalan, dan itu terus tanpa henti, tanpa jemu gereja selalu bersuara. Apakah orang mendengar itu? Kalau dalam gereja katakan begini ya, kita menabur. Apakah nanti jatuh di tanah yang subur? Puji Tuhan. Artinya orang sadar. Atau jatuh di tanah yang bebatuan, dia tumbuh kemudian mati. Atau jatuh di jalanan, orang injak-injak dia. Atau jatuh di tempat di mana burung nanti cotok habis. Ya. Jadi gereja selalu punya prinsip itu, bahwa kita punya panggilan untuk membawa pesan-pesan iman dan etika moral. Umat di kota ini tak lepas dari andil pemuka agama yang dapat merangkul umatnya dan menjadi sosok yang dapat dicontoh dan diteladani untuk saling mengasihi dan bertoleransi. Bahwa walau dengan berbedanya agama, namun kita memiliki sebuah kesamaan yang mutlak. Kita semua adalah manusia. Dan keberagaman itu adalah berkah. Dan juga kita mengalami sebenarnya bagaimana dalam persaudaraan, dalam persatuan, dan dalam kebersamaan itu justru kita banyak melakukan hal-hal yang mustahil. Indonesia sudah ada itu kerukunan. Sekarang tinggal kita merawat dan tidak boleh lagi dicabik-cabik.
seluruh masyarakat Manggarai, khususnya umat Islam, memiliki arti kerukunan untuk terwarisi sampai ke generasi yang akan datang. Semua umat beragama yang ada di Ruteng, hiduplah dalam kerukunan, karena itulah yang Tuhan inginkan untuk kita. Pesan untuk kita yang ada di Manggarai, bahkan seluruh Indonesia, pelihara kerukunan, sebab itu adalah sendi kuat untuk satu bangsa tetap berdiri. Bahwa tubuh kita ini tidak bisa berdiri sendiri. Ada kesatuan, ada kerukunan, maka berkat Tuhan pasti tercurah dalam hidup kita. Hubungan kita baik sesama agama maupun dengan orang lain itu tetap terjalin. Mari kita bangun Manggarai secara bersama-sama. Karena dengan persatuan kami akan bisa terus merawat kerukunan dan melestarikan persaudaraan. Dan di dalam kebersamaan itu kami akan mampu melakukan hal-hal yang besar untuk kesejahteraan bersama. Perjalanan yang menyejukkan raga dan jiwa kami di Ruteng menutup ekspedisi kami di Nusa Tenggara Timur. Perjalanan yang membuka mata akan pemerataan informasi di negeri ini, yang tentunya bukan menjadi akhir namun awal dari kemajuan negeri. Pak Philips, akhirnya kita bertemu di Nusa Tenggara Timur, Pak. Tentu ke depan, mulai 2001, 2021 dan seterusnya, Bakti Kominfo akan bekerja jauh lebih cepat, sehingga daerah-daerah lain yang sama sekali belum terhubung ya, masih blank spot, mudah-mudahan itu semua terhubung, sehingga target 2023 itu seluruh wilayah 3T yang masih kosong jaringan internetnya bisa segera diatasi. "35 hari menjelajah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari Pulau Timor, Pulau Rote hingga Pulau Flores. Kami menemukan keramahan, menikmati kecantikan alam, dan merasakan keunikan budaya yang tiada duanya. Juga menjadi saksi bahwa keterjangkauan jaringan dan teknologi telah banyak mendorong kemajuan pendidikan, kesehatan, dan tentunya ekonomi, yang menjadi awal suatu era. Hingga pada masanya nanti, teknologi internet menjadi sebuah fasilitas yang dapat dinikmati tanpa terkecuali. Kami tim Ekspedisi Nusa Tenggara Timur undur diri. Sampai jumpa di ekspedisi berikutnya.